Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu di acara Matsama, masa ta'aruf madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walaupun dalam masa pandemi corona, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita selalu dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Sebelum saya menyampaikan materi apa yang harus saya sampaikan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Ini biodata saya ya, biodata saya. Ini nama Mukholil, kemudian tempat tanggal lahir, ini tanggal lahirnya di Oku, Ogan Komering Ulu, mungkin ada yang dari sana anak-anak ya. Tanggal lahirnya 17 November 1968. Kalian belum lahir kayaknya nih ya. Pekerjaan saya guru MAN 2 Lampung Utara dari tahun 1999. Juga belum lahir kayaknya ya. Oke. Kemudian jabatan saya sekarang adalah Wakakurikulum. Mengapa kemudian saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan kurikulum di MAN 2 Lampung Utara? Itu sesuai dengan jabatan saya, yaitu Wakakurikulum. Saya tinggal di Baru Raharja, Surabaya. Oke. Anak-anakku yang saya banggakan, materi saya adalah pengenalan kurikulum. Oke. Tentu pertama saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya, siswa-siswi baru MAN 2 Lampung Utara yang sudah memilih MAN 2 Lampung Utara sebagai tempat untuk menimba ilmu. Rasa-rasanya tidak salah dan tepat, karena di masa sekarang di mana kita dituntut untuk belajar ilmu keagamaan yang banyak, tapi juga harus tetap belajar tentang ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Dan di MAN ini insya Allah kalian bisa untuk menimba itu. Apa yang diharapkan insya Allah bisa diraih. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, tentu pertama kali ketika masuk MAN atau SMA, ya, sekarang ini kalian sudah MAN atau SMA, ya, tentu akan ditanya, ya, apa sih beda kurikulum MTS atau SMP dengan aliyah atau SMA? Coba apa kira-kira? Apa beda kurikulum MTS atau SMP dan MA atau SMA? Tentu banyak sekali nanti jawabannya ya. Jawabannya kalian bermacam-macam. Tapi paling tidak ini ada beberapa yang saya tampilkan. Yang pertama, SMA atau MA itu ada peminatan ya. Peminatan itu apa sih? Program jurusan ya, program atau jurusan. Ya. Jadi apalagi di MA atau MAN ini, di MA atau MAN itu peminatannya lebih luas, karena di SMA jarang sekali yang membuka program atau jurusan atau peminatan keagamaan. Tetapi kalau di madrasah itu sudah banyak yang membuka program keagamaan ya. Jadi yang pertama beda kurikulum MTS dan SMP dengan MA atau SMA adalah yang pertama itu ada peminatan atau program atau jurusan. Nah, selamat kepada kalian semuanya. Tentu kalian kemarin sudah dites dan milih jurusan apa, tapi kemudian sekolah menentukan siapa dan kemudian program yang dipilih sesuai dengan kemampuan kalian. Berikutnya, beda kurikulum MTS atau SMP dengan MA atau SMA adalah materi keagamaan di MA itu lebih luas ya, lebih luas. Kalau dulu itu misalkan di MTS atau di SMP itu malah sedikit sekali, tetapi kalau di SMA atau MA ya, di MA khususnya MAN itu sangat luas, ada bahasa Arab, ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, kemudian ada sejarah kebudayaan Islam.
sehingga nanti secara detail akan bisa dilihat ya. Jadi kedua, minimal ada materi keagamaannya lebih luas. Berikutnya juga perbedaannya adalah di SMA atau MA itu lebih luas dalam ber berinteraksi dan mengembangkan ekstrakurikulernya ya. Nanti bisa ada banyak organisasi kesiswaan dan ekstrakurikuler. Ini nanti dengan waka kesiswaan ya, nanti bisa berkomunikasi apa yang dimaui dan seterusnya. Itu ya, jadi kalau ditanya apa perbedaan kurikulum MTS atau SMP dengan MA atau SMA diantaranya 3. Ada peminatan, kemudian materi keagamaannya lebih luas, dan kemudian ekstrakurikulernya lebih lebih leluasa, kita lebih banyak untuk memilih. Anak-anakku yang saya banggakan, kemudian ini ada tertulis struktur kurikulum 2021 2022 ya, tahun pelajaran 2021 2022 itu apa saja. Ya, ini apakah sama dengan SMP dan MTS? Tentu beda ya. Ini lebih detail akan saya sampaikan atau saya tampilkan di sini supaya kalian lebih memahami. Nih ya, ada beberapa kelompok pelajaran ya. Ada kelompok pelajaran umum ya, kelompok pelajaran umum, kemudian ada kelompok pelajaran umum kognitif, ada kelompok pelajaran umum psikomotor ya. Yang kognitif apa? Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan kemudian yang psikomotor apa? Ini seni budaya, kemudian penjas orkes atau PKW, atau ini di Mandala Utara nanti itu pendidikan kewarganegaraan itu kita pendidikan kewirausahaan ya, kita arahkan ke TIK. Kemudian ada juga mulok. Kita ada 2 mulok, yaitu mulok bahasa Lampung dan mulok tahfiz. Ada pelajaran tahfiz di dalam kelompok pelajaran psikomotornya ini ya, tahfiz. Kemudian ada kelompok peminatan. Nah, ini kelompok peminatan tadi ya, atau jurusan atau program. Yang nggak tahu peminatan ya program lah atau jurusan. Kamu jurusan apa? Misalkan ditanya orang gitu, saya jurusan MIPA. Ini peminatan matematika dan IPA ya. Itu apa nanti? Matematika, biologi, fisika, kimia. Ini yang memilih untuk program atau jurusan atau peminatan MIPA. Tapi kalau yang tidak memilih, misalkan yang memilih IPS, ya, ilmu sosial, ini nanti tidak belajar matematika, biologi, fisika, kimia, ya, tapi dia belajar ini, ya, peminatan IS, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ada 4 pelajaran juga. Misalkan saya tidak memilih ya, tidak memilih yang MIPA, tidak memilih yang IPS, tapi memilih yang ilmu-ilmu keagamaan. Ilmu-ilmu keagamaan itu adalah ini pelajarannya, tafsir, ilmu tafsir. Nah ini ya, hadis, ilmu hadis, fikih, usul fik, bahasa Arab. Ada bahasa Arab peminatannya. Nah ini kan ya. Jadi ada tadi ada apa? Ada kelompok pelajaran umum yang menekankan kepada pengetahuan atau kognitif, ada kelompok pelajaran umum yang menekankan pada psikomotor atau keterampilan, ada juga pelajaran yang mengarah kepada peminatan, baik itu matematika dan ilmu pengetahuan atau MIPA, kemudian ilmu-ilmu sosial atau IPS, dan pengetahuan ilmu agama Islam IAI ya. Ada juga materi yang lain, ya, kelompok pelajaran yang lain, yaitu apa? Yaitu lintas minat. Ya. Jadi di lintas minat ini kalian diberikan kesempatan yang belajar MIPA, matematika dan IPA, ya, program MIPA atau jurusan MIPA itu boleh memilih, ya, memilih salah satu peminatan lintas. Ya. Jadi makanya dinamakan lintas, ya, kelompok mata pelajaran pilihan, ya, lintas minat. Lintas minat. Ini yang disajikan, ini kami
Selanjutnya kelompok mata pelajaran pilihan ya. Ini kelompok pelajaran pilihan atau lintas minat ya. Jadi ini dalam kelompok mata pelajaran lintas minat atau pilihan ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang belajar mengambil program atau jurusan atau peminatan MIPA itu mengambil di agama dan IPS. Demikian juga yang agama misalkan juga diberi kesempatan untuk mengambil di lintas minat yang lain, misalkan IPA atau IPS. Ini misalkan ini ekonomi, ini boleh diambil bukan ekonomi, bukan IPS. Ini misalkan biologi bukan diambil oleh IPA. Ini kemudian fik usul fik bukan diambil oleh keagamaan, ilmu agama, tapi diambil oleh peminatan yang lain. Nah, diberi kesempatan 2 mapel itu. Ditambah dengan satu lagi yaitu lintas kemampuan bahasa Inggris ya. Oke, berikutnya itu ada ekskul, ada ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler ini ada pramuka ya, pramuka dan tilawah, ini tilawah yang baru. Ini pramuka yang lama, nanti pada masanya ketika pandemi sudah mereda, tidak ada lagi pandemi, syukur seperti itu, kita akan pramuka itu wajib diikuti oleh semua siswa. Demikian juga tilawah nanti juga bisa dilaksanakan di sekolah atau dengan tatap muka. Itu jadi kurikulum yang ada di MAN 2 Lampung Utara. Ini kalau ditanya ada berapa program atau peminatan atau jurusan, ada 3. Itu apa? Peminatan MIPA, kemudian peminatan ilmu sosial, dan peminatan ilmu agama Islam. Oke. Selanjutnya kita membahas yang ini ya. Program unggulan MAN 2 Lampung Utara. Apa program unggulannya? Ya, program unggulannya yaitu ada tahfiz kelas, kemudian ada tahfiz prestasi dan ada tilawah, ini yang baru. Oke, akan saya jelaskan satu persatu ini. Untuk tahfiz kelas ini, tugas pembimbing tahfiz kelas artinya ini kewajiban juga dari siswa atau hak siswa untuk belajar ini. Siswa mengidentifikasi atau siswa diidentifikasi kemampuan awalnya. Jadi tahfiz kelas ini wajib diikuti oleh siswa. Ini masuk mata pelajaran. Kalian wajib untuk tahfiz, ya. Wajib untuk tahfiz. Dimulai dari apa? Surat apa? Dari kemampuan awal siswa, ya. Tidak memaksakan harus dari an-naba dan seterusnya, tidak, tapi dari yang dimampui. Kemudian hafalan dimulai dari kemampuan awal ini. Kemudian meyakinkan siswa mengikuti kegiatan tahfiz ya. Jadi siswa harus yakin betul, harus ya betul-betul ngikutin ini ya. Dibimbing oleh guru yang sudah ditunjuk di setiap kelasnya. Ada semuanya yang sudah ditunjuk. Nanti akan dilihat perkembangannya oleh guru pembimbing tentang kemajuan kalian tahfiz. Sudah dapat berapa surat gitu kan ya di setiap paginya. Oke, berikutnya. Nah, tugas tahfiz pembimbing prestasi. Ini kalau tahfiz pembimbing prestasi ini atau tahfiz prestasi itu ada syaratnya. Diikuti oleh siswa yang minimal sudah memiliki juz 30. Kalau belum punya juz 30, kalau tinggal sedikit boleh lah ya. Kalau lupa-lupa ingat itu wajar. Tetapi minimal sudah pernah hafal juz 30. Kemudian siswa harus mampu mengikuti, jangan sampai saya mau ikut tapi kemudian tidak mengikuti, entah alasan jarak, entah alasan kuota dan seterusnya, harus mengikuti. Dilaksanakan di sekolah atau daring. Kalau nanti saatnya sudah pandemi mereda, insya Allah melalui tatap muka di sekolah, tapi kalau masih ini mungkin lewat daring. Tapi biasanya itu kalau tilawah, ada prestasi itu biasanya tatap muka. Oke, melaporkan kemajuan siswa artinya kemajuan kalian itu sampai juz berapa dan seterusnya. Bahkan laporan sekolah pun wajib melaporkan ke Kemenak atau provinsi. Berikutnya, tilawah ya. Ini tilawah itu yang kiroat itu ya. Ini bagi siswa itu wajib ikut tapi bersyarat. Ya. Wajib ikut tapi bersyarat, berarti ini sunnah ya, bersyarat ya.
Pembimbing mengidentifikasi dan menentukan siswa yang dapat mengikuti tilawah, artinya yang punya potensi-potensi aja, karena tilawah itu eh, bersyaratkan banyak hal ya, nanti guru pembimbing itu akan menyeleksi kalian. Kemudian dilaksanakan di madrasah, hendaknya seperti itu tatap muka, atau nanti mungkin dengan daring karena situasi dan kondisi. Kemudian melaporkan kemajuan siswa yang mengikuti tilawah. Oke, berikutnya yang perlu dibahas adalah pembelajaran KBM ya. Tentang pembelajaran KBM atau kegiatan belajar menggambar ini, yang pertama dilaksanakan melalui Zoom atau e-learning atau Google Meet dan lain-lain. Nah, ini situasional. Biasanya ini hanya tertentu saja yang bisa mengikuti ini. Maksudnya guru-guru juga kalau melaksanakan Zoom juga senang, e-learning juga senang, tapi kadang-kadang siswa beralasan karena sinyal, karena kuota dan seterusnya sehingga tidak tidak bisa efektif. Tapi yang kedua ini wajib ya, WA group ya. Jadi kalau tidak Zoom ini nanti gurunya itu WA group ya, itu wajib diikuti. Gimana cara belajar dengan WA group? Tiap siswa ya, tiap siswa itu mengikuti WA group kelas ya. Tiap kelas wajib membuat WA group ya. Jadi siapa anggotanya? Semua kelas yang ada di situ dan semua guru yang mengajar di situ. WA tidak boleh berubah-ubah ya. Jangan kemudian menggunakan WA-nya tetangga sehingga siapa yang belajar di situ belum tahu ya. Kecuali kalau terpaksa dan seterusnya karena kondisi apa. Tapi harus ini tadi, harus banyak komunikasi dengan wali kelasnya. Karena apa, itu disampaikan kepada wali kelasnya. Ini tatap muka. Jadi pembelajaran itu kalau tidak Zoom atau e-learning dengan WA group atau yang ketiga, tatap muka atau bertemu langsung. Siswa datang ke sekolah. Ya. Untuk apa? Mengambil dan menyerahkan tugas langsung di madrasah. Ini bagi siswa yang tidak bisa aktif A dan B. Ya. Tetapi ini masih ada catatan. Diharapkan siswa dapat mengikuti poin A dan B. Ya. Poin A dan B. Kenapa? Karena untuk pada masa pandemi ini, ketika kita menggunakan yang langsung ini nanti kita berisiko ya, berisiko kadang-kadang juga kita berniat baik, tapi kemudian dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab gitu ya. Oke, sehingga diharapkan yang mengikuti adalah A dan B. Oke, kemudian ini bagaimana kegiatan di kelas nih? Saya tampilkan jadwal ya, tampilkan eh, jadwal yang ada di Mandua Lampung Utara. Ini saya tampilkan. Nah, nih. Lihat ini, kegiatan setiap hari, cara melihat jadwal di Mandua Lambung Utara. Yang pertama, misalkan kalian kelas apa? Kelas 10 tentu ya. Kelas 10 MIA 1, apa MIA 2, apa IIS, atau ilmu sosial ya, atau ilmu keagamaan, IAI atau II boleh. Ya, ini misalkan kita lihat ini, kegiatan pertama adalah jam 7 sampai jam 7.30 itu apa namanya? Wajib untuk mengikuti ini tahfiz kelas tadi ya, tahfiz kelas. Jadi semua siswa kelas 10, 11, 12 paginya jam 7 sampai 7.30 itu siswa wajib untuk tahfiz dulu ya, untuk tahfiz dulu. Kemudian selanjutnya pelajaran, pembelajaran. Kelas 10 itu lebih banyak, di Senin, Selasa, dan Rabu, kelas 10-nya itu ada 4 mapel. Tapi kalau selain itu sama, Kamis, Jumat, Sabtu ya, sama. Nah ini ya, misalkan ini 23, cara melihatnya ini 23 di sini ya, 23 itu siapa? Dilihat ini. Ini 23 dilihatnya di sini, ya ini 23 siapa di sini? 23 misalkan di sini ini nggak kelihatan ya, kelihatan. Saya lihatkan nanti misalkan siapa dilihat di sini, misalkan 11 ini. Siapa pelajar gurunya siapa? Nih. Ini 11, ini misalkan Pak atau Bu Lindawati. Ngajarkan apa? Biologi ya, biologi 11 ya.
biologi peminatan. Jadi kelas 10 itu nanti ketemu dengan Bu Lindawati di hari Senin untuk biologi peminatan. Itu ya, dan seterusnya. Nah, ini hari Seninnya, Selasa, Rabu disesuaikan jam-jamnya itu. Jadi kalian wajib mencatat itu sehingga tidak ada yang salah lihat. Oh, jadwalnya saya nggak tahu. Nah, itu nggak ada alasan lagi anak-anak ya. Berikutnya, penilaian. Penilaian itu untuk ulangan-ulangan itu loh ya. Penilaian dilakukan melalui portofolio atau tulis atau praktik yang dapat menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Bisa jadi nanti bisa dengan portofolionya, bukan tes tulis atau dengan prakteknya, tergantung dari mapelnya apa ya. Kalau misalkan itu tahfiz ya di prakteknya bagaimana menghafalnya. Nanti akan ada penilaiannya. Kemudian penilaian dilakukan melalui dalam penilaian harian, penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir tahun atau PAT ya. Oke, jadi sama ya seperti yang itu, sama seperti yang di SMP atau MTS. Ada ulangan harian, ada tengah semester dan ada tengah semester dan ada akhir tahun. Selanjutnya akan saya tampilkan di sini apa yang sudah atau pernah kalian lihat di brosur MAN 2 Lampung Utara sebelum kalian mendaftar itu ya. Di sini saya tekankan di sini, lihat ini ya. Betapa MAN 2 Lampung Utara juga peduli terhadap bagaimana prestasi anak-anak ya. Prestasi kalian nanti ketika kalian itu berprestasi menjadi juara umum misalkan, juara umum di MAN 2 Lampung Utara di akhir tahun atau di penilaian akhir tahun itu akan ada beasiswa atau gratis 6 bulan kalau juara 1, juara 2-nya ya umum itu 4 bulan dan juara 3-nya 2 bulan. Dan kemudian ada lagi beasiswa untuk penghargaan juara 1, 2, dan 3 KSM Olimpiade tingkat kabupaten. Juga kita selalu berikan rangsangan ya, motivasi untuk lebih semangat belajar lagi karena prestasinya. Kemudian yang kelima ini juga ada menjadi peserta KSM atau Olimpiade dan aksioma dan sejenisnya di tingkat nasional. Ini masuk tingkat nasional itu sudah bebas 6 bulan. Apalagi nanti kalau sudah menjadi juara nasional sampai 3 aja sudah bebas 12 bulan. Artinya 1 tahun itu 1 tahun tidak bayar. Tentu ini tidak akumulatif ya, tidak akumulatif tapi diambil tertinggi dari apa prestasi kalian ya. Insya Allah dengan kalian bisa semangat belajar di MAN 2 Lampung Utara, kalian bisa meraih prestasi ya, prestasi yang sebaik-baiknya. Oke. Nah ini ya. Yang terakhir saya kasihkan motivasi belajar. Ini ingat, Roma tidak dibangun dalam semalam. Apa artinya? Ya, segala sesuatu itu memerlukan proses. Segala sesuatu itu memerlukan perjuangan dan waktu. Kita tidak bisa serta-merta kemudian kita pengen berhasil. Tapi semuanya harus proses, harus perlu perjuangan dan perlu waktu ya. Kemudian tidak ada orang sukses yang hidup dalam keadaan mewah dan santai ya. Nggak ada orang yang santai dan mewah kemudian jadi orang berhasil. Tidak ada ya. Mimpi itu ya. Oke, berikutnya manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa ya. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Yakinlah itu. Manjada wajada. Manjada wajada. Berikutnya ini moto madrasah sekarang. Madrasah mandiri berprestasi. Ini yang dicanangkan oleh Pak Direktur yang baru ya. Pak Direktur yang baru, Madrasah Mandiri Berprestasi. Semoga dengan hadirnya kalian menjadi siswa MAN 2 Lampung Utara dengan belajar yang sungguh-sungguh, yang penuh semangat, dimotivasi oleh orang tua, difasilitasi oleh orang tua, dan kemudian di sekolah juga akan disambut oleh guru-guru dengan baik, maka tujuan kalian insya Allah akan tercapai. Amin Allahumma amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar, selamat meraih cita-cita bersama MAN 2 Lampung Utara.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.